Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita mulai lagi perkuliahan kita untuk keamanan komputer dan jaringan. Untuk minggu ini kita akan bahas tentang sniping dan session hijacking. Sniping dan session hijacking itu sebetulnya dua materi yang berbeda, tapi saya gabungkan karena ini saling berkaitan dimana kalau sniping itu sendiri mengendus, sementara kalau session hijacking itu kita melakukan pembajakan pada bagian sesinya. Nah, sebetulnya session hijacking ini adalah uh, suatu teknik hacking, ya saya katakan tingkat tinggi atau advance, karena membutuhkan suatu keahlian-keahlian yang bisa dikatakan di atas rata-rata. Sementara kalau sniping ini kita bisa hanya mengandalkan tool saja, itu sudah melakukan sniping. Karena istilah sniping itu sebetulnya adalah tiada lain melakukan penyadapan. Nah, apa yang menjadi capaian pembelajaran untuk materi ini? Yang pertama adalah mahasiswa memahami pengertian dari sniping dan session hijacking. Yang kedua adalah mahasiswa memahami teknik sniping dan session hijacking. Dan yang ketiga tentu saja ini yang tidak kalah pentingnya, karena kita bicara tentang keamanan, maka bagaimana cara melakukan countermeasure terhadap sniping dan session hijacking. Baik, yang pertama untuk dasar teori. Sniping. Sniping ini merupakan aktivitas untuk melihat paket-paket yang berada di jaringan. Jadi inti dari sniping itu sendiri sebetulnya melakukan pengendusan. Mengendus di sini ya dalam artian untuk mendeteksi melihat paket-paket yang seliweran tuh di jaringan. Alat atau orang yang melakukannya itu dinamakan dengan sniper. Bukan sniper yang pakai P ya. Kalau sniper itu biasanya penembak jitu. Ini sniper. Sniper ini adalah tools untuk menangkap paket ataupun frame yang ada di jaringan. Pada dasarnya, sniper menangkap dan menampilkan data secara langsung pada saat data dikirimkan dari satu klien ke klien lain di jaringan. Nah, secara umum, sniper ini menyadap lalu lintas data pada jaringan dan menampilkannya baik secara CLI ataupun secara GUI. Kebanyakan sniper ini menampilkan header dan data payload pada layer 2 atau frame dan layer 3 atau paket. Nah, terdapat pula sniper yang dapat menyusun kembali paket-paket yang tertangkap sehingga diperoleh informasi yang utuh. Contohnya, misalnya sebuah email ataupun dokumen. Sniper ini digunakan untuk menangkap lalu lintas paket antara dua sistem. Namun demikian, dapat juga memberikan informasi yang banyak, ya, bukan hanya nangkap paket saja. Nah, bergantung bagaimana sniper digunakan dan yang pastinya adalah kekuatan dari keamanan sistem si target. Hacker dapat menggunakan sniper untuk mencari username, password, dan informasi berharga lainnya. Beberapa serangan hacker umumnya melibatkan penggunaan sniper dalam setiap aksinya. Jadi biasanya ketika kita melakukan serangan-serangan, ya tidak lepas dari yang namanya sniper. Walaupun sebetulnya sniper itu sendiri memanfaatkan tools yang tujuannya adalah untuk melakukan monitoring. Jadi tools yang tadinya untuk melakukan monitoring ya dimanfaatkan. Kenapa? Karena ketika melakukan monitoring kan kita melihat data-data yang seliweran di jaringan. Nah, ini dimanfaatkan oleh para orang yang berpikiran jahil, sedikit kreatif tapi jahil, untuk mencoba mendeteksi informasi-informasi seperti username, password, dan lain sebagainya. Bagaimana sih cara kerja sniper? Sniper bekerja dengan menangkap paket-paket yang tidak ditujukan untuk MAC address sistem pelacak, tetapi untuk MAC address target. Hal ini dikenal dengan istilah mode promiscuous. Maksudnya apa? Biasanya, sistem jaringan membaca dan menanggapi hanya lalu lintas yang dikirim langsung ke MAC address-nya. Namun, banyak alat-alat hacking ini mengubah sistem NIC ke mode promiscuous
Pada mode promiscuous, NIC akan membaca semua lalu lintas dan mengirimnya ke sniper untuk diproses. Mode promiscuous diaktifkan dengan istilah khusus pada kartu jaringan. Banyak dari tools hacking untuk sniping memberikan driver mode promiscuous untuk memfasilitasi proses ini. Walaupun tidak semua driver Windows ini mendukung mode promiscuous. Jadi, ketika menggunakan tools hacking, pastikan bahwa driver akan mendukung mode yang diperlukan. Sedikit bicara tentang mode promiscuous. Gini, kalau kalian sudah pernah belajar tentang Ethernet, sifat Ethernet adalah broadcast. Ethernet melakukan broadcast baik mengirim maupun menerima. Kemudian pesan-pesan tersebut akan dilakukan filtering oleh switch. Gampangnya gini. Misalkan ada komputer A, oke, ini saya ingin perjelas tentang metode promiscuous mode. Misal ada komputer A, kemudian ini kok nggak ada? Maaf, bentar. Oke, ini. Misalnya komputer A, ini komputer B, C, D. Ini switch. Nah, A, B, C, D. Oke. A, B, C, D. A ingin berkomunikasi dengan B. Oke. Nah, kita buat ini. Ini A. Ini B. Ini C. Ini D. Oke. A ingin berkomunikasi dengan B. Ketika dia berkomunikasi dengan B, sifat dari Ethernet adalah melakukan broadcast. Maka A akan mengirim tidak peduli ke siapapun, kirim ke switch. Kalau ini sebuah switch, maka switch ini akan melakukan proses filtering. Ini kembali ke pengenalan dasar tentang device yang very stupid, smart and clever. Oke. Kalau misalnya ini hub, maka A akan mengirimkan ke sini, kemudian di sini akan dikirimkan ke semua, baik ke B, C maupun D. Oke, B, C dan D akan dapat paket yang sama yang dikirimkan oleh A. Padahal tujuan dari A ini ingin kirim ke B. C dan D ikutan juga dikirim. Karena ada suatu metode mode, oke, di sini itu dibatasi. Switchnya dibatasi, maksudnya apa? Sama filter. Kalau ini filter, ini switch, dia akan filter. Oh, dia ingin ke B, maka dia tidak akan kirim ke C maupun ke D. Dia hanya kirim ke B. Tapi bagaimana jika dia hub? Hub ini termasuk yang stupid. Maksudnya apa? Paket yang terkirim sampai di sini itu akan di broadcast ke B, C dan D. Secara otomatis pesan tersebut akan diterima oleh C dan D. Cuman Ethernet itu melakukan proses filtering dengan berbaik hati. Maaf, ini bukan paket untuk saya, di drop. Demikian juga D, maaf, ini salah alamat deh, bukan untuk saya, di drop. Sampai sini paham? Oke. A kirim, kalau ini hub, semuanya dapat. Kemudian di sini dilakukan ada proses filtering lagi nih, nick nih, masing-masing nick nih, Ethernet nih. Oke, nah yang dimaksud dengan mode promiscuous adalah misal C adalah penyerang. C adalah penyerang, dia aktifkan promiscuous mode, diaktifkan. Artinya apa? Ketika A mengirimkan pesan untuk B dan di sini adalah hub mengirimkan ke semuanya, berarti A kirim ke B, ke C juga dapat, ke D juga dapat. Kalau yang D karena tadi baik hati, oke, by defaultnya dia
nonaktifkan promiscuous mode-nya, maka D kata D, maaf ini bukan paket saya, di drop. C, karena C adalah penyerang dan dia aktifkan promiscuous mode-nya ini, maka ketika paketan datang, dia akan terima. Jadi C bisa nerima semua paketan yang ada lalu lintas, padahal bukan untuk dia, diterima. Nanti D ingin mengirim ke B, dikirim semua. Kalau A di drop, di C nerima. B ingin kirim ke D, sama, C dapat, diterima. Inilah yang dimaksud dengan promiscuous mode. Oke, sampai di sini paham ya? Dan ini yang akan dimanfaatkan untuk melakukan sniping. Makanya attacker bisa melihat lalu lintas yang ada di dalam jaringan. Oke, ini tentang promiscuous mode. Setiap protokol yang tidak di-encrypt datanya dapat dengan mudah dibaca oleh sniper. Protokol HTTP, POP3, SNMP, dan FTP ini merupakan protokol yang umum ditangkap oleh sniper dan dilihat oleh para hacker untuk diperoleh informasi yang berharga seperti username dan password. Nah, di sini ada dua jenis cara kerja dari sniping. Yang pertama pasif dan yang kedua aktif. Pada sniping bekerja secara pasif, ini hanya mendengar dan menangkap paket yang lewat. Ini berguna pada jaringan terkoneksi dengan hub. Oke. Jadi sniping yang pasif ini biasanya memanfaatkan hub, di mana hub yang tadi yang dijelaskan dengan contoh bahwa dia akan melakukan broadcast. Jadi chat tinggal posisi saya aktifkan promiscuous mode, kemudian saya tinggal dengerin aja semua lalu lintas yang ada bisa saya tangkap. Makanya disebut dengan pasif. Adapun yang aktif ini melakukan sniping secara aktif, yaitu melancarkan ARP spoofing. Apalagi nih ada spoofing atau serangan traffic flooding, membanjiri paket di dalam jaringan. Dan biasanya ini dilakukan oleh jaringan switch. Pasif sniping itu tidak terdeteksi, tetapi kalau aktif sniping itu dapat terdeteksi. Sekarang gini, apa sih maksud dari spoofing? Spoof, atau kalau nggak ARP spoofing ada juga istilahnya ARP positioning. Kalau ARP spoofing biasanya ngerubah MAC address ya. Spoofing kita pakai yang positioning aja deh. ARP positioning maksudnya apa? ARP positioning oke, kita kembali ke gambar. Misal sekarang ini adalah switch alias pintar alias bekerja filter. Oke. Tadi yang udah dijelaskan, A ingin kirim pesan ke B, tetapi karena dia pakai switch, maka C dan D secara otomatis tidak akan dapat paketan tersebut, tidak akan pesan tersebut. Kenapa? Karena sama switch sudah di filter. Jadi memang kalau tujuannya ke B, ya hanya B yang dapat, yang C dan D tidak akan dikirim. Oke, demikian juga kalau C ingin kirim pesan ke D, D ingin kirim pesan ke B, itu benar-benar hanya yang dituju yang akan dapat, sudah di filter. Bagaimana caranya dia? Karena ada ARP table. Apa itu ARP table? Nah, pertama, apa itu ARP? Ini suatu protokol, address resolution protocol. Itu protokol yang bekerja memetakan antara IP address dengan MAC address. Dia mencatatnya sehingga tidak salah pilih gitu loh ketika dikirim. Oh, dia pengen kirim ke si B, IP-nya sekian, MAC address-nya sekian, tepat. Oke, di sini. Nah, yang dimaksud dengan ARP positioning adalah positioning. Ini sesuai dengan tulisannya, positioning itu meracuni. Maksudnya apa? Attacker, misalnya yang C sekarang attacker, ini kirim ARP positioning, yaitu suatu ARP yang akan menghancurkan, membuat pusing ARP table ini, sehingga fungsi switch yang tadinya pinter, yang tadinya ada filter, dia berubah menjadi hub. Artinya jadi bodoh.
Maksudnya adalah semua lalu lintas siapapun yang datang itu akan dibagikan kemana-mana. Oke, akan dibagikan kemana-mana. Seperti halnya hub kembali gitu. Padahal dia switch, tapi diracuni. Akhirnya dia cara kerjanya sama seperti hub. Kalau seperti hub, berarti bisa diambil paket-paketan, bisa dilihat paket-paketan yang berlalu lalang di sini. Oke. Nah, itu yang dimaksud dengan ARP positioning, dan biasanya itu yang disebut dengan sniping secara aktif. Karena sebelum mendengarkan ada suatu suatu kegiatan secara aktif yang harus dilakukan terhadap perangkat jaringan tersebut. Nah, pada jaringan menggunakan hub maupun perangkat wireless, semua paket dapat ditangkap karena cara kerjanya semua klien akan mengirimkan secara broadcast, sehingga siapa saja yang terhubung ke jaringan tersebut dapat mendapatkan paket-paket yang ada. Berbeda dengan cara kerja dari switch, pada koneksi switch, paket data hanya dikirimkan kepada yang dituju dengan mengunci IP address dan juga MAC address dengan tadi ARP table tadi. Baik, sekarang melakukan countermeasure sniping. Kalau tadi sepintas tentang sniping, mudah-mudahan bisa difahami, karena nanti di video selanjutnya kita akan mempraktekannya. Oke, sekarang kita perlu untuk melakukan countermeasure terhadap sniping. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk melawan dalam artian mengamankan jaringan kita dari teknik-teknik sniping yang orang lain ingin melakukannya. Cara terbaik untuk melawan sniping adalah dengan menggunakan enkripsi. Tiada lain, enkripsi itu adalah melakukan encrypt. Datanya tuh di encrypt, di kode gitu lah, dibuat kode. Meskipun enkripsi tidak mencegah terjadinya sniping, jadi sniping itu sulit sekali dicegah. Kenapa? Ya namanya lalu lalang, pasti bisa terlihat kan. Tetapi setidaknya akan menyulitkan hacker dalam memperoleh data secara langsung. Karena nanti yang lalu lalangnya itu data yang sudah di-encrypt. Kalaupun dia dapat, dia butuh suatu teknik khusus ibaratnya, langkah-langkah berikutnya itu untuk memecahkan atau untuk menyelesaikan encrypt data tersebut. Jadi nggak secara langsung dapat data gitu loh. Nah, cara lainnya untuk melawan sniping khususnya pada jaringan switch adalah dengan menambahkan MAC address gateway secara permanen ke dalam cache ARP di sistem. Mungkin untuk sistem operasi Windows, hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan perintah ARP-S. Nah, cara ini akan mencegah hacker menulis ulang ARP cache dengan teknik spoofing. Nah, saya tadi berbicara tentang positioning. Apa itu spoofing? Spoofing itu adalah suatu teknik meniru, melakukan peniruan. Peniruan apa? Peniruan MAC address. Mengklon gitu loh. Berpura-pura. Tetapi cara ini sulit diimplementasikan pada jaringan yang luas. Yalah, apalagi kalau yang berubah-ubah, itu sulit sekali. Untuk jaringan enterprise, pencegahan dapat dilakukan dengan keamanan berbasis port. Nah, ini juga bisa ditambahkan lah ibaratnya. Nah, ini sedikit countermeasure untuk sniping. Tentu saja secara keseluruhan namanya untuk mengamankan itu tidak bisa mengandalkan hanya satu saja. Enkripsi perlu, tambah firewall iya perlu, tambah IDS iya perlu, seperti itu. Tetapi minimal untuk melakukan pencegahan terhadap teknik snipingnya itu sendiri, walaupun teknik sniping ini nggak bisa di countermeasure, tetapi dengan melakukan enkripsi setidaknya data yang berhasil diintip sama sniper itu tidak secara langsung bisa difahami datanya. Dia masih perlu melakukan teknik-teknik untuk melakukan decrypt, untuk melakukan mengcracknya dan sejenisnya. Baik, itu bicara tentang sniping. Sebetulnya materi sniping dan session hijacking itu terpisah menjadi dua, tapi ini dalam rangka mengkompres, sehingga dua materi ini kita gabungkan menjadi satu. Baik, sekarang kita akan bahas tentang session hijacking. Session hijacking ini merupakan aksi pengambilan kendali session milik user lain setelah sebelumnya pembajak ini berhasil memperoleh autentikasi ID session yang biasanya tersimpan dalam cookies. Kayaknya hati-hati cookies. Cookies bukan kue. Not all cookies is bad. Tidak semua cookies jelek. Tetapi cookies bisa dimanfaatkan.
Itu aja. Session hijacking menggunakan metode capture, brute force, ataupun reserve engineer guna memperoleh ID session. Yang untuk selanjutnya, pembajak akan memegang kendali atas session yang dimiliki oleh user lain tersebut selama session berlangsung. Session hijacking merujuk pada serangan di mana penyerang mengambil alih sesi komunikasi dari TCP yang valid antara dua komputer. Spoofing attack berbeda dengan hijacking attack. Tolong difahami. Dalam serangan spoofing, hacker melakukan sniping dan mendengarkan lalu lintas yang dilewatkan sepanjang jaringan dari pengirim ke penerima. Hacker kemudian menggunakan informasi yang dikumpulkan untuk menipu ataupun menggunakan alamat dari sistem yang sah. Hijacking secara aktif mengambil user lain secara offline untuk melakukan serangan. Penyerang bergantung pada pengguna sah untuk membuat sambungan dan mengautentikasi. Setelah itu, para penyerang mengambil alih sesi dan user yang sah diputus. Oke. Nanti saya akan analogi gampangnya di bawah ada. Session hijacking melibatkan 3 langkah berikut untuk melancarkan serangan. Pertama, pelacakan sesi. Dalam hal ini, hacker akan melakukan identifikasi sesi terbuka dan memprediksi jumlah urutan paket berikutnya. Masih ingat three-way handshake? Oke. Kemudian melakukan desynchronizing koneksi, hacker mengirimkan sistem pengguna sah reset TCP atau menyelesaikan FIN paket yang menyebabkan mereka untuk menutup sesi mereka. Langkah ketiga, menyuntikkan paket penyerang. Hacker mengirim server TCP paket dengan nomor urutan hasil perkiraan, dan server menerimanya sebagai paket user selanjutnya yang valid. Oke, di sini si pemilik asli putus, tetapi komunikasi server masih tetap dengan si penyerang. Hacker dapat menggunakan 2 tipe session hijacking, aktif dan pasif. Perbedaan utama antara aktif dan pasif adalah tingkat keterlibatan hacker di dalam session. Pada serangan aktif, penyerang menemukan sesi yang aktif dan mengambil alih sesi tersebut menggunakan tools yang dapat memprediksi nomor urut selanjutnya pada TCP session. Sementara pada serangan pasif, penyerang membajak sesi dan melihat serta merekam semua traffic yang sedang dikirim oleh pengguna sebenarnya. Tipe session hijacking pasif sama halnya dengan sniping. Kemudian mendapatkan informasi berharga seperti password yang kemudian menggunakan informasi tersebut untuk melakukan autentifikasi. TCP session hijacking adalah serangan yang berbahaya. Kebanyakan sistem rentan terhadap serangan ini karena rata-rata menggunakan TCP/IP sebagai protokol utamanya dalam berkomunikasi. Sistem operasi terbaru telah menambahkan pseudo random number generator untuk mengkalkulasikan ISN sehingga sulit untuk diprediksi oleh para hacker. Hal ini dilakukan untuk melindungi sistem dari session hijacking. Akan tetapi, teknik ini menjadi tidak efektif ketika hacker dapat melakukan sniping terhadap paket yang dikirimkan. Baik, di sini ada kalau nggak salah, mana ya? Oh, bukan. Nanti langsung praktek. Oke. Tadi saya katakan ada analogi mudah untuk memahami session hijacking. Contohnya gini, untuk session hijacking, misal Anda punya tiket untuk nonton. Pintu bioskop 1 telah terbuka. Penonton yang punya karcis silakan masuk. Oke. Yang di tiket Anda punya itu, isinya biasanya pertama teater berapa, kemudian studio berapa gitu kan, kemudian film apa, kemudian jam berapa, karena kan biasanya tayang berapa kali kan. Nah, tiket Anda bekerja di jam berapa. Nah, tiket itulah yang menjadi bukti bahwa Anda adalah pengguna yang sah untuk nonton. Betul? Begitu Anda masuk ke dalam, sebelum masuk ke dalam, Anda akan ditanya sama penjaga karcisnya. Penjaga melihat, oke, namanya oke, tiketnya di teaternya benar, jam sekarang, film ini oke, silakan masuk. Nah, suatu ketika misalnya begitu Anda berada di dalam, berada di dalam lagi nonton nih, pengen pipis, pengen buang air kecil, Anda keluar,
keluar ke pintu samping misalnya, di sana ada penjaga juga, ya kan? Ada penjaga juga, atau kalau enggak bisa buka pintu, tapi untuk masuknya harus lewat pintu depan lagi, kan seperti itu. Nah, misal begitu Anda keluar, Anda pipis. Ketika Anda pipis, ini terserah apakah tiketnya ada yang mencuri, apakah tiketnya jatuh. Intinya Anda kehilangan tiket tersebut. Anda kehilangan tiket tersebut, begitu Anda akan balik lagi, kira-kira akan seperti apa si penjaganya? Pasti Anda akan ditanya, tiketnya mana? Betul? Begitu Anda ditanya tiketnya, Anda cari-cari, gak ada tiketnya, maka Anda akan diusir. Oke? Maaf, Anda nggak bisa masuk kalau nggak punya tiket. Walaupun Anda ngotot, ini saya loh, ini saya. Ini tadi saya punya tiket, cuman tiket saya hilang. Nggak bisa. Kemudian, suatu kebetulan misalnya kalau itu jatuh, saya menemukan tiket yang Anda jatuh tadi. Oh, lagi berlangsung nih film. Jam sekian, teater sekian, film ini. Oke, saya punya tiketnya. Datang saya ke penjaga, tinggal saya tunjukkan. Ini, padahal saya bukan yang beli tiket tersebut, bukan pemilik asli tiket tersebut, karena pemilik aslinya tadi yang kehilangan kan, tapi dia ditendang, nggak bisa. Sementara saya yang megang, karena yang megang session ID-nya ini, maka saya dipersilakan masuk, sehingga saya bisa akses film tersebut. Itu gambaran analogi dari session hijacking. Tinggal pertanyaannya, bagaimana caranya ngebajak pada saat sesi tersebut, ID tersebut. Nanti kita akan pada saat praktek, di video praktek akan saya tunjukkan bagaimana caranya saya masuk ke email, kemudian saya ambil sessionnya, oke, saya tutup, kemudian saya pindahkan session tersebut di komputer lain. Itu saya bisa masuk ke dalam akun tanpa perlu memasukkan login. Jadi nggak perlu tahu loginnya apa, nama akunnya apa, nggak perlu tahu, passwordnya apa, nggak perlu tahu. Pokoknya tinggal copy, paste, jalan, itu tampil seperti itu. Itulah session hijacking. Tinggal yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana caranya kita membajak session tersebut. Nah, ini tekniknya tadi. Bisa pasif, bisa aktif. Oke? Nah, baik, selanjutnya pencegahan terhadap session hijacking. Untuk bertahan terhadap serangan session hijacking, suatu jaringan harus menerapkan beberapa pertahanan. Pertahanan yang paling efektif adalah menggunakan enkripsi, seperti Internet Protocol Security (IPsec). Teknik ini juga sekaligus dapat digunakan untuk melawan serangan lainnya, seperti sniping. Secara pasif, penyerang tetap dapat memonitor jaringan, tetapi tidak dapat mempengaruhi data yang terenkripsi. Countermeasure lainnya adalah dengan menggunakan Secure Shell dan Secure Socket Layer atau SSL. Pertahanan lainnya adalah dengan mengurangi potensi mengakses ke sistem jaringan. Sebagai contoh, dengan menonaktifkan remote access ke internal system, apabila terdapat kebutuhan untuk melakukan remote, maka bisa menggunakan jalur yang aman. Salah satunya adalah menggunakan VPN yang diamankan menggunakan protokol yang sudah dienkripsi, seperti halnya L3TP, Layer 3 Channeling Protocol, atau Point-to-Point Channeling Protocol, dan juga bisa menggunakan IPsec. Penggunaan keamanan jaringan berlapis selalu menjadi countermeasure terbaik terhadap berbagai macam ancaman. Menerapkan hanya satu countermeasure saja ini dirasakan tidak cukup, akan tetapi jika digabungkan penggunaannya untuk melindungi jaringan perusahaan. Berikut merupakan countermeasure yang harus diterapkan untuk mencegah session hijacking. Pertama, penggunaan enkripsi. Kedua, penggunaan protokol yang aman. Ketiga, membatasi koneksi yang masuk. Keempat, meminimalkan remote access. Kelima, memiliki autentikasi yang kuat, password yang kuat. Keenam, memberikan pelatihan terhadap pekerja, ini untuk Socing. Ketujuh, gunakan username dan password yang berbeda untuk akun yang berbeda, ini wajib. 8, gunakan switch dibandingkan hub. Oke, baik, itu saja materi kita untuk sniping dan session hijacking. Jika ada pertanyaan silahkan bisa ditanyakan
di forum ataupun di grup, oke, grup diskusi yang sudah dibuat. Dan selanjutnya nanti akan saya buatkan video untuk praktek sniping dan session hijacking. Dan nanti akan menggunakan salah satu toolsnya adalah Wireshark, dan salah satu toolnya kita akan menggunakan network miner. Baik, demikian untuk video kita kali ini untuk materi sniping dan session hijacking. Akhir kata, billahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.